Shalom, perkenalkan nama saya Hati Prastio dari UPT SMPN 1 Kesampean Kabupaten Blitar. Hari ini kita belajar tentang satu tema pembelajaran kelas 9 bab 5 yang berjudul Gereja yang Bergumul di Dunia. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang kedua, menjelaskan arti warga kerajaan surga dan cirinya. Yang ketiga, dapat menyebutkan hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai warga kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyebutkan hal-hal yang harus diubah sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penugasan, apa yang kalian ketahui mengenai arti kata warga kerajaan surga? Ciri apa yang dapat dilihat kalau dia sebagai warga kerajaan surga? Dapat menyebutkan hal apa yang dapat dilakukan sebagai warga kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari? Kerjakan tugas di atas dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kalian dapat mengerjakan di PPT untuk dipresentasikan hasil yang kalian buat. Kerajaan Tuhan atau kerajaan surga adalah inti dari pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 35. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 10 adalah berhubungan erat dengan terwujudnya kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Sehingga apabila kita mewujudkan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, maka disitulah kerajaan Elohim terwujud. Sebagai seorang Kristen, kita menjadi warga negara kerajaan Tuhan. Hal ini karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus sehingga kita menjadi milik Kristus. Otomatis kita wajib mengikuti aturan-aturannya. Aturannya sederhana, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bagi orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, maka dia tidak tergolong warga kerajaan surga atau kerajaan Tuhan. Itu tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 20. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga atau kerajaan Tuhan bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi yang Tuhan Yesus, Tuhan Yesua inginkan adalah seperti di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Kata gereja dalam Perjanjian Baru diambil dari bahasa Yunani eklesia. Dalam konteks kekristenan, eklesia artinya dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus, menjadi miliknya, dan menjadi umat kepunyaan Tuhan selamanya. Tuhan mendirikan gereja untuk melanjutkan pelayanannya di dunia. Gereja mempunyai peran, tugas, dan misi. Peran gereja untuk Tuhan adalah untuk memuliakannya, yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 6, Efesus pasal 1 ayat 5, ayat 12, 14, 18, pasal 3 ayat 21. Gereja memuliakan Tuhan dengan cara menyembah dan memuliakannya setiap hari. Dan gereja itu adalah kita semua. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 23, Filipi pasal 3 ayat 3, dan Wahyu pasal 22 ayat 9. Gereja memuliakan Tuhan juga melalui doa, pujian,
seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, dan hidup yang berkenan kepadanya, yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Peran gereja salah satunya adalah marturia. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus menghendaki agar para murid dan pengikutnya memperhatikan dan memperlihatkan kasih Tuhan kepada sesama manusia, terlebih orang yang belum percaya, menolong sesama seperti yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan menuntun orang yang berbuat salah kembali ke jalan yang benar, tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 19 sampai 20, sehingga peran gereja sebagai garam dan terang dunia itu menjadi nyata seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kesimpulan dari materi ini, sebagai remaja kita memiliki kewarganegaraan kerajaan surga, sehingga otomatis kita menjadi milik Kristus. Untuk menghadirkan kerajaan surga, hendaknya kita juga ikut berperan aktif, sebab kita adalah gereja yang seharusnya dapat menjadi garam dan terang bagi dunia dengan cara berperan aktif mengikuti perintah Tuhan Yesus dan tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih untuk memperhatikan dari pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.